ya ampun, acara hari ini seru banget. Udah lama nggak bikin acara kan, karena sebenarnya biasanya aku tiap tahun tadi kalau ngeliat video-videonya. Tapi kan karena pandemi bener-bener kehalang banget ya, karena nggak bisa bikin acara rame gitu. Dan akhirnya hari ini bisa ketemu sama Privers lagi, ngadain acara yang biasanya tiap tahun diadain. Dan hari ini konsepnya emang pengennya intimate gitu. Kalau dulu kan ada panggung, tapi aku berasa kayak bukan acara anniversary gitu, karena jauh gitu kan aku sama Priversnya, mereka di bawah. Jadi aku minta sama panitia, tolong dong nggak usah panggung, jadi kita bisa joget-joget rame-rame gitu, deket, ya? lebih deket. Nanti kan kalau misalnya ada yang nggak tertib atau apa, tinggal dibilangin aja gitu. Dan akhirnya diturutin, hari ini nggak ada panggung, terus foto udah di awal semua. Jadi pas acara tuh nggak ada yang fokus foto gitu, kita beneran have fun gitu, beneran menikmati acaranya. Mulai dari sesi curhat, ngobrol-ngobrol, tadi mereka curhat sama aku, terus nyanyi-nyanyi sampai joget-joget dangdut. Happy banget. Saking deketnya mereka sampai curhat, gimana nih kamu sendiri? Padahal kalau lagi posisi kayak gitu sama seperti mereka gitu. Aku tuh sering banget dicurhatin sama fans aku lewat DM, dan memang aku balesin sih gitu. Kalau misalnya aku baca pasti aku bales gitu, karena nggak mungkin lah mereka udah DM kak aku ini aku nggak bales gitu, pasti aku juga bales. Dan mungkin dulu kan aku juga ada sering ngupload di YouTube aku kan acara curhat bareng Prilly gitu. Jadi mungkin mereka ngerasa aku bisa jadi teman curhat mereka, dan aku seneng banget kalau aku bisa ngasih solusi, ngasih inspirasi dan motivasi sampai ada yang curhat gitu. Tadi aku hampir bunuh diri tapi nggak jadi gara-gara disemangatin sama Privers sama ngeliat kamu. Itu kan apa ya, rasanya tuh kayak aku ngerasa aku sebagai manusia tuh bisa memberikan manfaat gitu untuk orang lain, dan bisa apa ya, menyelamatkan hidup orang lain tuh rasanya luar biasa. Ada satu bunuh diri. Iya, tadi yang maju ke depan itu yang nangis, dia tadi ngomong sama aku hampir bunuh diri tapi nggak jadi karena disemangatin Privers sama kamu. Itu kan rasanya luar biasa banget ya. Aku benar-benar ngerasa kayak oke, I'm here for a reason gitu, dan alasan aku dikasih sama Tuhan rezeki, followers dan fans ya mungkin untuk nyemangatin orang lain dan bisa ada buat orang lain gitu. Nah ini kan bukan satu keluarga besar gitu ya, tapi kayak rumah mereka, buat mereka kamu itu sebagai tuannya, kamu sebagai rumahnya buat mereka. Iya, jadi komunitas Privers tuh bukan cuma sekedar fanbase ya, karena kita banyak melakukan kegiatan di luar kegiatan fanbase gitu. Kayak misalnya kemarin kita ngebantu gempa di Cianjur, terus misalnya ada Privers yang bermasalah kita bantu. Jadi kita tuh komunitas kayak tolong menolong gitulah, nggak cuma fokus di mengidolakan satu orang, nggak cuma fokus di aku, tapi fokus ke isu-isu yang lainnya dan bermanfaat buat komunitas-komunitas lainnya gitu. Jadi aku senang karena komunitasnya berdiri bukan untuk ngefans atau ngefans sama aku doang atau kepoin aku doang, tapi beneran bermanfaat buat komunitas lain. Udah 11 tahun ternyata lumayan lama juga ya mereka setia sama-sama. Yes, dan wajahnya masih pada sama, bertahan 11 tahun lamanya bersama aku. Luar biasa banget sih, setia banget. Dari mereka masih sekolah, lulus kuliah, sekarang bekerja, bahkan ada yang udah nikah dan udah hamil. Dan udah ada yang punya anak juga, jadi biasanya datang ke acara aku single, tiba-tiba sekarang mau bayi. Dan aku seneng banget karena nggak berubah, tetap yang kompak gitu. Oh ya, tadi kan sempet nih ada yang baca puisi dan kamu nangis di situ, seperti apa sih? Pasti terharu lah ya gitu. Kadang karena acara ini kan udah lama banget nggak dilakukan, pasti kan banyak banget momen-momen yang udah aku lewatin gitu ya, dari mulai ngelewatin pandemi, mulai menghadapi berbagai macam masalah, kepusingan kerja, terus tiba-tiba melihat ada orang gitu yang menjadikan aku inspirasi, menjadikan aku penyemangat mereka. Itu kan aku ngerasa kayak aku lebih berarti lagi gitu, kehadiran aku di sini tuh lebih berarti lagi, bukannya cuma sekedar main film terus udah ditonton, main series udah ditonton, tapi lebih dari itu gitu, beneran bisa menyentuh mereka dan bisa membantu mereka secara personal. Nah tadi sempat ada game yang lucu sama mereka tuh, kalau kita semua gimana sih pas kalian berbaur dari satu tanpa ada jeda celah sama sekali. Aku emang udah pesen sama panitia dan penanggung jawab ya, pokoknya jangan bikin rundown yang kesannya tuh ini kayak acara formal atau jadi ada jarak antara aku sama Privers gitu. Jadi dari mulai pemilihan game aja kita pilih yang emang receh banget gitu kan, yang bikin ketawa. Terus lagu aja aku nggak mau perform sendiri, jadi ini nyanyi bersama. Jadi kalau ngeliat di rundown tuh ini nyanyi bersama, bukan aku perform gitu. Jadi supaya Privers bisa berdiri, bisa joget, bisa ikutan nyanyi gitu. Terus bahkan tiup lilin pun ya jangan aku doang yang di depan, panggilin Privers di depan gitu, jadi bisa tiup lilin bareng. Terus bukan cuma aku yang perform, tapi ada
performance dari April First. Jadi mereka yang pengen nyanyi atau mereka yang pengen baca puisi bisa maju ke depan dan menunjukkan talent mereka gitu. Jadi ya beneran acara sendiri untuk kita, dari kita untuk kita gitu. Nggak ada jarak sama sekali gitu. Ada yang ingin disampaikan untuk person di sana yang mungkin tidak hari ini tidak bisa hadir. Nah, selain yang hadir hari ini kan aku juga ngadain yang virtual. Semoga yang virtual juga bisa ngerasain happy-nya sama seperti yang kita rasain di sini langsung. Dan makasih banget untuk kalian semua. Tadi ada yang dari Brunei juga udah ngedukung karya aku, udah ada buat aku. Semoga bisa awet terus dan bisa kayak gini terus. Amin. Prilly, ini tahun baru ada penampilan baru, kenapa potong rambut Anda? Sebenarnya aku bosen, tapi kebetulan juga ada peran yang harus potong karena di tahun ini kan film aku tayang semua. 3 tuh, alhamdulillah 3 film rambutnya panjang, jadi kayak looknya takutnya hampir sama semua. Jadinya sama sutradaranya, which is sahabat aku sendiri ya, Umay, potong segini gitu. Akhirnya aku langsung potong. Tadi waktu aku potong lebih pendek lagi, ini udah agak lumayan panjang, cuma langsung. Berarti ini tuntutan peran ya? Tuntutan peran juga. Saya tuntutan peran, tapi sebenarnya saya mau. Jadi kayak yes ada tuntutan peran pendek, jadi boleh alasan potong pendek gitu. Karena kan lumayan agak susah ya buat potong pendek gitu. Pasti. Panjang semua. Iya terus kan manajer pasti maunya panjang lah gitu. Pasti ya, cewek tuh pasti maunya panjang gitu. Sedangkan aku tuh demennya pendek. Mumpung ada tuntutan peran jadi langsung potong. Tapi protes nggak sih papa sama mama sendiri lihat kamu tiba-tiba gas gitu? Kalau papa sama mama punya pendapat yang beda ya. Kalau mama lebih suka aku rambut panjang, kalau papa lebih suka aku rambut pendek. Jadi dia kayak bener kan kata papa cantikan pendek. Terus nanti mama berantem, enggak cantikan panjang gitu. Kamu gimana ngeliat hasilnya ternyata? Kalau aku sih karena aku tuh males ribet ya orangnya. Aku tuh jauh lebih suka pendek. Ini aku keramas sebentar banget. Terus ngeringin rambut paling 5 menit paling lama. Biasa kalau aku zerd gitu 3 menit doang gitu. Terus nyatok juga nggak perlu effort banget. Jadinya memudahkan hidup aku ya. Setiap hari aku nggak perlu lama-lama dandan gitu. Nah kalau ada tantangan untuk kamu berperan untuk rambutnya pendek kayak cowok gitu, berani? Sebenarnya udah ada. Prilly, tahun ini Lagi mau dipikirin ya kalau kayak cowok tuh berani kayak aku. Prilly tadi sempat cerita juga kalau tahun ini resolusinya ingin lebih banyak liburan. Rencananya jadi ke Paris sampai gimana sih? Mungkin boleh sharing nggak planning liburannya? Iya, 24 ini berusaha aku akhirnya ya ampun, akhirnya bisa liburan gitu. Aku udah minta sih sama manajer aku, tolong please sebelum mulai project biarkan aku istirahat dulu gitu. Cuma memang nggak ada yang tahu aku mau kemana, sampai akhirnya aku diam-diam secara impulsif interview visa gitu. Jadi memang sampai mama aku kayak ke Paris gitu, kayak hah udah nggak pulang 2 bulan tiba-tiba baru pulang sebentar pergi lagi gitu. Tapi aku kasih pengertian ya kan, mah aku butuh liburan gitu. Jadi aku akan Paris sama temen aku 1 doang, jadi kita akan berduaan cewek-cewek gitu liburan. Berapa lama sih? tuh? Berapa hari? Berapa hari? 9 hari lah. Iya, 9 hari ya cukup lah, karena aku tuh liburannya nggak mau kayak turis ya. Jadi aku bener-bener bakalan stay di satu tempat. Abis itu paling nyari-nyari kafe deket situ, foto-foto bentar udah. Terus aku nanti naik kereta pengen ke tujuan selanjutnya, itu juga stay di villa udah. Jadi nggak mau terlalu banyak kesana kemari. Ya, Tahun ini emang pengen lebih banyak liburan sama waktu buat diri sendiri. Betul sekali. Saya tahun ini pokoknya udah rencanain, oke nih Januari Februari kan libur. Terus aku udah rencanain lagi, Maret April ada libur lagi, oke pergi kemana ya. Jadi aku tahun ini tuh udah menentukan destinasi-destinasi yang aku pengen dan waktu-waktunya tuh udah ada. Jadi aku kayak oke yes pergi lagi di sini, oke yes pergi lagi. Target aku tahun ini bisa 4 kali pergi lah. Udah ada planning negaranya apa nih? Kalau planning mah banyak ya, tapi kan yang kira-kira memungkinkan gitu. Nggak tahu mungkin atau enggak gitu. Cuma aku sebenarnya juga pengen explore Indonesia kok. We'll see ya, nanti kita lihat. Masih banyak yang belum, Labuan Bajo belum, Raja Ampat belum. Jadi kita lihat nanti ya. Prilly, tahun kemarin sempat cerita juga kalau sakit. Tahun ini lebih perhatian sama kesehatan nggak sih? Sangat. Jadi aku nggak pernah jajan lagi, udah nggak pernah jajan sembarangan, kapok. Aku sakit infeksi usus ya. Terus makan nggak boleh telat. Bahkan aku sekarang makan udah pakai catering, jadi tepat waktu. Kalau mau minum kopi harus setelah makan. Dulu kan pagi-pagi bangun tidur langsung kopi gitu. Sekarang ya diganjel dulu sama apa kayak, jadi nggak langsung kopi gitu. Terus aku udah jarang banget makan pedas, udah jarang banget makan sambal. Jadi benar-benar dijaga lah kesehatannya, karena kalau aku sakit tuh ruginya banyak banget. Kerjaan ke cancel,
waktu liburan ketunda gitu. Jadi emang harus menjaga kesehatan. Dan tetap pakai koyo ya Pril. Koyo adalah teman baikku guys. Kalian melihat aku dandan seperti ini, tertipu kalian, dalamnya koyo semua. Sampai mama aku kayak, kamu kayak ibu-ibu gitu kayak. Koyo is the best gitu. Pas buka bajuku koyo semua gini, ada 6 kali ini sekarang nih ya, kiri kanan pinggangnya gimana ya, saya encok nih. Ya aku bilang, "Mah, apa karena bentar lagi aku 30 ya? Tapi masa segitunya sih aku gitu. Apa kurang olahraga ya?" Terus mama bilang kurang tidur, kerja mulu gitu. Istirahat. Closing dong untuk SLB.